Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita merenung firman Tuhan di akhir pekan ini. Dan terlebih dahulu marilah kita berdoa. Kami ucap syukur untuk segala kemurahan-Mu, penyediaan-Mu, dan penyertaan Tuhan sepanjang satu minggu ini. Dan Tuhan tibakan kami di hari ini, di akhir pekan ini. Dan kami percaya semua hari adalah milik Tuhan dan kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan di hari ini kami mohon firman Tuhan menerangi kehidupan kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Roma 12 pasal yang ke-16. Roma 12 ayat yang ke-16. Roma 12 ayat yang ke-16 demikian tertulis dalam Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara yang kasih Tuhan, ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang situasinya waktu itu terjadi perubahan zaman yang membuat gereja mulai kehilangan kenyamanan sosial. Awalnya, banyak orang yang dari Yahudi menjadi Kristen hidup di Roma dan bersama orang-orang yang memang orang Roma dari berbagai latar belakang, baik itu dari latar belakang Yunani maupun juga latar belakang Romawi. Nah, suatu ketika Kaisar Roma mengusir semua orang Yahudi dari Roma. Dan akhirnya gereja dalam situasi itu hidup bersama tanpa orang Kristen yang punya latar belakang Yahudi yang paham banyak tentang kitab suci. Setelah sekian lama, mangkatlah Kaisar itu dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi kembali hadir di kota Roma. Tapi betapa terkejutnya, sudah terjadi perubahan di gereja. Dan mulai terjadi gelisah. Ada yang mengatakan harusnya seperti ini. Nggak boleh seperti itu. Hukum Taurat harus begini, begitu. Jadi pertentangan itu adalah karena sudut pandang yang berbeda dan cara pikir yang berbeda terhadap ajaran kekristenan. Tapi menjadi perdebatan itu melupakan inti dasar atau prinsip ajaran Kristus, yaitu tentang kasih. Sehingga dalam kehidupan sosial, ini terjadi kelompok-kelompok yang mau mengatakan harusnya seperti ini. Ada yang merasa lebih pintar, ada yang merasa lebih pandai, ada yang menjadi karena perdebatan-perdebatan yang seharusnya tidak penting, terjadilah ketidaknyamanan. Memang benar Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan, hidup beragama, hidup beriman bukan soal kenyamanan. Tapi Tuhan Yesus meletakkan dasar dalam setiap perbedaan, dalam setiap kesusahan, dalam hubungan, sesungguhnya yang membuat itu menjadi damai adalah kasih. Oleh karena itu ini adalah nasihat hidup dalam kasih. Dan di bagian ayat yang ke-16 ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Membuka ruang untuk menjadi sehati dan sepikir itu penting dalam kehidupan bersama. Hidup sosial, di mana terlalu banyak perbedaan pasti. Kan tidak ada satu orang pun yang sama dengan orang yang lain. Tidak ada. Oleh karena itu sehati sepikir harus dibuka ruangnya. Dalam musyawarahkah, dalam mendengar dan didengar, dalam saling menerima satu dengan yang lain. Sehingga terjadi yang namanya sehati sepikir. Tanpa saling menerima, tanpa saling menghormati, tanpa saling menghargai, tanpa saling menerima satu dengan yang lain, tentu itu akan sulit terjadi sehati dan sepikir. Nah, dengan demikian Rasul Paulus sesungguhnya mau mengingatkan, dasar dari supaya kita bisa sehati sepikir adalah mengasihi satu dengan yang lain. Sebagaimana kita dikasihi oleh Tuhan, saya harus mengasihi orang lain. Dan sebagaimana Tuhan mengasihi dia, saya pun dikasihi oleh Tuhan, saya harus menerima seorang dengan yang lain. Dan mengkomunikasikan dengan baik, sehingga terjadilah sehati dan sepikir. Tidak berbeda pikiran. Kalaupun ada berbeda pikiran, dikomunikasikan sehingga terjadilah kalau yang namanya bahasa sekarang konsensus yang baik di dalam Tuhan. Konsensus di dalam kasih dan di dalam Tuhan. Yang berikutnya dikatakan bahwa janganlah berpikiran congkak. Kalau dalam terjemahan baru tahun 74 disebut, janganlah memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Dalam terjemahan baru yang terbaru tahun 2023 disebut, janganlah berpikiran congkak. Artinya ketika seorang merasa saya lebih benar,
harusnya seperti ini. Seolah pertimbangannya adalah dia lebih pintar dari yang semua. Itu akan mempersulit kehidupan di mana sehati sepikir menjadi barang yang mahal. Kalau ada orang berpikiran congkak bahwa ukuran kebenaran harus dirinya, ukuran kepandaian harus dirinya, ukuran hubungan satu dengan harus dirinya, itu yang namanya berpikiran congkak. Kalau dalam bahasa Batak disebut guru dokter. Seolah-olah dialah yang penentu semuanya. Dalam kehidupan bersama seperti ini akan sangat sulit. Makanya Rasul Paulus mengingatkan, jangan ada yang berpikiran sangat tinggi lah. Jangan congkak. Tapi apa? Pikirkanlah hal yang sederhana atau melihat kepada hal-hal yang rendah. Yang sesungguhnya dasar dari cinta kasih adalah karya Tuhan yang mau turun ke bawah. Dia yang maha kuasa loh. Dia menjadi maha rendah supaya kita beroleh hidup. Supaya kalau dalam kesombongan dan kecongkakan tidak pernah ada mendukung yang lemah. Mendukung yang lemah harus berdasar pada cinta kasih Allah. Sehingga penerimaan kembali terjadi. Yang tinggi mau bisa menerima yang rendah. Karena cenderung Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang rendah sudah biasa menerima yang tinggi. Tapi sulit yang tinggi untuk menerima yang rendah. Oleh karena itu memang jangan berpikiran congkak, tapi sederhanakan pikiran itu. Berpikiran untuk mau mendukung mereka yang rendah. Sehingga kepandaian bukan menjadi status atau prestise, tetapi mau menerangi kehidupan satu dengan yang lain. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan dan mau meneguhkan hati kita. Kehidupan bersama harus memang diperjuangkan untuk sehati sepikir. Dan pengikatnya hanya kasih Kristus, nggak ada yang lain. Bukan pikiran seorang dua orang, tetapi pikiran Kristus yang harus meresap kepada pikiran semua orang. Sehingga seia sekata, sehati sepikir itu terjadi hanya jika semua orang dalam kumpulan itu, dalam persekutuan itu menghormati firman Tuhan, mencintai Kristus dan mencintai kehidupan. Sebagaimana Kristus mengasihi kita. Dan kita mampu untuk hidup di dalam kasih dalam kehidupan kita bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita mengusahakan berangkat dari diri sendiri, mau mengasihi Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan, sehingga dalam kehidupan persekutuan kita benar bersama-sama mau menunjukkan bahwa Tuhan yang punya persekutuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati kami ketika Tuhan panggil kami dan Tuhan persekutukan kami. Adalah karena kemurahan Tuhan. Dan semua adalah karena Kristus adalah Sang Raja Gereja. Bapa di surga, biarlah dalam kehidupan kami bersama, kami boleh sehati sepikir, mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan di tengah dunia ini, dalam kehidupan bersama, dalam hubungan sosial, dalam kehidupan persekutuan. Sehingga semua boleh ditopang, semua boleh dihargai, semua boleh hidup di dalam cinta kasih. Berkati semua keluarga. Biarlah dalam kehidupan keluarga boleh juga terjadi sehati dan sepikir. Demikian juga dalam kehidupan berjemaat. Terima kasih Bapa, hidup kami dalam milik-Mu. Kami puji nama-Mu kekal untuk selamanya dalam Kristus Yesus Tuhan, Raja Gereja. Amin. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.